Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera buat kita semua. Hari ini kita akan membahas mengenai regulasi ekspresi gen pada prokariota. Materi genetik pada prokariota atau prokariotik adalah biasanya terkonsentrasi pada suatu tempat tertentu pada bagian dari sitoplasma yang disebut sebagai nukleoid. Selain itu, materi genetik pada prokariota juga berada pada kromosom. Jadi kromosom bakteri adalah molekul DNA tunggal melingkar, jadi sirkuler, beruntai ganda yang sebagian besar melekat pada plasma membran pada satu titik. Kromosom pada bakteri ini tidak mengandung protein histon. Ini nanti yang akan membedakan dengan eukariotik. Sebagai contoh, DNA Escherichia coli terdiri dari suatu molekul sirkuler dengan panjang 4,6 juta pasangan basa yang mengandung 4.288 protein sebagai yang dikode oleh suatu gen yang diorganisasikan menjadi 2.584 operon. 7 operon diantaranya merupakan RNA ribosom atau rRNA dan 86 RNA transfer atau tRNA. Jadi gen-gen yang mengkode RNA ribosom dan gen-gen yang mengkode RNA transfer. Selain pada DNA kromosom, banyak bakteri juga membawa unsur genetik ekstra kromosomal yang berbentuk molekul DNA yang kecil, juga sirkuler dan tertutup yang disebut sebagai plasmid. Nah, tentang ekspresi gen pada prokariota, yaitu ekspresi gen untuk menjadi protein, itu dapat melalui dua mekanisme. Yang pertama adalah feedback inhibition, dan yang kedua adalah melalui gene expression. Pada feedback inhibition, saat produk dari suatu gen sudah mencukupi, maka sistem ekspresi akan berhenti bekerja. Sehingga selama produk tersebut masih belum mencukupi, maka ekspresi gen akan terus berlangsung. Umumnya ini digunakan atau berlangsung untuk bahan-bahan atau produk yang memang selalu dibutuhkan oleh sel. Nah, selanjutnya saat produk sudah cukup, maka produk tersebut akan menghentikan proses ekspresi. Jadi dengan adanya produk yang berlebih, maka produk itu menghentikan ekspresi. Kontrol yang kedua adalah dengan melakukan regulasi ekspresi gen, di mana gen hanya akan diekspresikan saat dibutuhkan saja. Jadi regulasi yang dilakukan di sini umumnya dilakukan melalui proses transkripsi. Untuk kontrol ekspresi gen pada prokariota itu ada sistem yang kita sebut sebagai operon. Operon adalah gen-gen yang mempunyai fungsi yang terkait yang terletak berdekatan pada kromosom di dalam kromosom. Gen-gen tersebut diaktifkan atau dinonaktifkan secara bersama-sama dan mempunyai promoter yang sama. Itu yang disebut sebagai operon, terlihat dari gambar di sini. Nah, ekspresi gen pada prokariot tadi dikontrol oleh operon tadi itu. Unsur-unsur dari operon atau komponen dari operon itu terdiri dari ada promoter, operator, ada protein represor, ada gen struktural. Nah, promotor adalah bagian DNA tempat RNA polimerase berikatan. Sedangkan operator itu mengontrol aktivasi transkripsi yang merupakan saklar hidup atau matinya suatu sistem. Dalam hal ini terjadi transkripsi atau tidak terjadi transkripsi melalui pengaturan ikatan antara promotor, dia berada di antara promoter dan gen untuk yang menghasilkan protein atau gen struktural. Yang ketiga yaitu protein represor. Protein represor itu akan berikatan dengan operator untuk memblokir RNA polimerase, sehingga RNA polimerase tidak bisa berikatan dengan operator dan menyebabkan transkripsi berhenti. Jadi mematikan atau menghentikan operon. Di sini ada korepresor. Korepresor ini adalah menjaga agar protein represor berada pada operator. Nah, ini yang terjadi pada
operon triptofan. Selain korepresor yang bekerja berkaitan dengan represor, itu adalah inducer. Inducer itu berfungsi untuk menarik atau melepaskan represor dari operator sehingga menyebabkan operator menjadi aktif karena bisa berikatan dengan RNA polimerase. Nah, contoh untuk ini adalah pada operon laktosa. Ada gen regulator. Jadi gen regulator ini sebenarnya berkaitan dengan represor tadi. Jadi yang menghasilkan protein represor ataupun aktivator atau inducer. Sedangkan gen struktural itu adalah gen yang mengkode protein. Jadi itu adalah komponen keseluruhan dari operon. Ini sebagai contoh dari operon pada prokariota yaitu Lac operon atau operon Lac. Jadi operon Lac ini, operon Lac dari E. coli, Escherichia coli ini mengandung gen yang terlibat dalam metabolisme laktosa. Operon ini diekspresikan hanya jika ada laktosa dan tidak ada glukosa. Jadi hanya ada laktosa, glukosa tidak ada. Ada dua regulator yang menghidupkan atau mematikan operon sebagai respon terhadap kadar laktosa dan glukosa, yaitu represor Lac dan protein aktivator katabolit atau katabolite aktivator protein yang biasa disingkat dengan CAP atau CAP. Nah, represor Lac bertindak sebagai sensor laktosa. Biasanya menghambat transkripsi operon, tetapi berhenti bekerja sebagai represor ketika terdapat laktosa. Represor Lac ini mendeteksi laktosa secara tidak langsung melalui isomernya yaitu alolaktosa. Nah, protein CAP tadi bertindak sebagai sensor glukosa. Jadi berbeda dengan yang represor Lac tadi ya. Jadi CAP mengaktifkan transkripsi operon hanya pada saat kadar glukosa rendah. Jadi CAP mendeteksi keberadaan glukosa secara tidak langsung melalui molekul sinyal lapar atau hunger sinyal CAMP atau cyclic adenosine monofosfat, suatu second messenger yang diproduksi dalam sel sebagai respon terhadap hormon ataupun nutrisi. Ini adalah tentang Lac operon. Jadi Lac operon ini ringkasannya, Lac operon ini adalah inducible, jadi bisa diinduksi, hanya hidup bila laktosa tidak ada dan tidak diperlukan di dalam sel. Nah, terdapat dua kemungkinan kondisi yang mempengaruhi kerja operon Lac. Yang pertama, bila tidak ada laktosa, maka represor akan aktif dan akan berikatan dengan operator sehingga menghalangi RNA polimerase berikatan dengan operator. Ketika RNA polimerase tidak bisa berikatan dengan operator, maka transkripsi tidak terjadi. Jadi operon tidak bekerja, transkripsi tidak terjadi. Yang kedua, itu gambar yang B, bila laktosa ada, maka alolaktose, suatu inducer, akan berikatan dengan represor, menyebabkan represor menjadi tidak aktif, sehingga tidak bisa berikatan dengan operator dan tidak menghalangi pelekatan RNA polimerase pada operator tersebut, sehingga terjadi transkripsi. Selanjutnya, contoh yang lain adalah operon TRP. Operon TRP ini berisi gen-gen yang mengkode enzim yang mensintesis asam amino triptofan. Gen regulator pada TRP operon ini menghasilkan protein represor. Nah, represor diaktifkan sama dengan yang tadi pada laktosa juga. Lac operon, represor diaktifkan dengan mengikat triptofan dan memblokir transkripsi dengan berikatan dengan operator. Nah, operon TRP bekerja dengan mekanisme feedback negatif. Jadi berbeda dengan yang operon Lac tadi. Mematikan operon jika terdapat banyak triptofan atau feedback mekanisme yang sudah saya singgung di awal tadi. Nah, ini gambar dari bagaimana operon triptofan bekerja. Ketika triptofan tidak ada, maka represor menjadi tidak aktif. Jadi tidak aktif artinya dia tidak berikatan dengan operator, menyebabkan operon menjadi on atau bekerja, menjadi aktif, terjadi transkripsi. Sementara saat triptofan ada, maka represor
akan berikatan dengan triptofan tersebut dan kemudian menyebabkan bisa berikatan dengan operator. Sehingga operon kemudian off, karena ketika operator berikatan dengan represor, maka RNA polimerase menjadi tidak bisa berikatan dengan operator dan menyebabkan transkripsi tidak terjadi. Sehingga poin-poin penting dari apa yang saya sampaikan hari ini adalah bahwa ada dua regulasi sebenarnya di dalam regulasi ekspresi gen pada prokariotik, yaitu yang pertama regulasi negatif, yang kedua adalah regulasi positif. Regulasi negatif artinya adalah regulasi yang dapat ditekan. Biasanya dalam keadaan normal dia aktif, tetapi dapat dihambat kalau misalnya tidak diperlukan. Contohnya adalah operon TRP tadi, di mana terjadi penghambatan alosterik, di mana triptofan akan mencegah produksi dari dia sendiri ketika jumlahnya sudah berlebih. Ini umum terjadi pada reaksi anabolik. Yang kedua, bahwa regulasi negatif ini dapat diinduksi. Jadi yang biasanya tidak aktif, jadi biasanya operon tidak aktif, tapi dapat diaktifkan dengan menggunakan suatu inducer atau molekul kecil tertentu, contohnya adalah alolaktosa dalam operon lak, yang menonaktifkan represor dan memungkinkan transkripsi. Ini umum terjadi untuk reaksi katabolik. Kedua adalah regulasi positif. Contohnya bila Escherichia coli itu lebih suka menggunakan glukosa sebagai sumber energi. Escherichia coli hanya akan menggunakan laktosa ketika persediaan glukosa terbatas. Bila glukosa jumlahnya sedikit, maka CAMP tadi yang sudah saya sampaikan sebelumnya akan berikatan dengan protein pengatur, tadi katabolik, aktivator protein atau CAP, dan merangsang terjadinya transkripsi gen, sehingga disebut regulasi positif. Kombinasi CAMP dan CAP memungkinkan RNA polimerase mengikat promotor dengan lebih efisien. Jadi itu hal-hal yang penting dari regulasi ekspresi gen pada prokariot. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.